Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Sanata Faisa dari kelas 12 IPA 3, absen 31. Pada kesempatan kali ini aku akan menganalisis SWOT atau strength atau kekuatan, W-nya itu weakness atau kelemahan, O-nya opportunity atau peluang, dan T-nya itu threats atau ancaman. Jadi aku akan menganalisis SWOT tentang diri aku. Nah, sebelum itu aku mau cerita dulu ini tentang diri aku. Yang pertama dari obsesi aku di bidang bisnis. Jadi aku itu emang sebenarnya sih punya obsesi yang cukup tinggi ya buat di bidang bisnis seperti ini sebagai pengusaha. Aku juga di rumah ini bikin usaha kecil-kecilan, kayak jual barang-barang apa yang bisa dijual, kayak kerudung kayak gini, kerudung bergo seperti ini tuh ya aku jual. Ada macam-macam ukuran juga, ya harganya juga macam-macam lah. Terus juga ada celana, itu celana ada yang pendek, sedang, ada yang panjang juga aku jual. Terus juga aku juga nitipin risol isi ke warung depan ya. Jadi dari usaha-usaha itu kan lumayan aku dapat penghasilan lebih gitu. Tadinya sih aku nggak begitu obsesi ya sama bisnis bisnis kayak gini dagang-dagang, cuman ya namanya karena kebutuhan. Ya kebutuhan itu maksa kita buat punya penghasilan lebih. Jadi semakin besar kita, semakin besar juga kebutuhan yang kita harus penuhi. Nah, yang kedua itu tentang kemampuan. Nah, untuk kemampuan sendiri sih aku rasa, menurut aku tuh bisa bikin berbagai jenis makanan, yang mulai dari kue-kue keringan atau kue yang lumayan berat kayak bolu-bolu gitu, atau makanan kecil, makanan berat gitulah. Itu insya Allah aku bisa. Yang penting itu ketersediaan alat dan bahan, juga resepnya, resep yang terpercaya. Waktu lebaran tahun kemarin aku juga sempat bikin-bikin kue-kue lebaran gitulah, kayak semprit, kue ulet, terus juga sama kue koko crunch kayak gini nih. Iya, terus juga sempat dijualin kan, alhamdulillah laku lumayan. Dan menurut aku sih itu lumayan ya buat kemampuan kita bisa bikin-bikin kue kayak gitu. Itu juga bikinnya model resep dari YouTube doang gitu, alhamdulillah enggak gagal gitu. Kalau aku tuh kan bisa bikin macam-macam makanan ya, itu tuh kan kelebihan juga termasuknya. Tapi tuh di sini kemampuan untuk memasarkan barang itu aku tuh enggak banget. Jadi aku tuh susah untuk komunikasi. Kalau misalnya ke orang banyak itu susah. Jadi kadang bisa ke orang-orang deket aja gitu masarin produknya. Jadi aku tuh ya, salah satu kelemahan aku tuh itu. Jadi aku susah untuk memasarkan barang-barang yang aku produksi sendiri. Jadi aku tuh di sini bertindak sebagai produsen aja. Nah, terus untuk kondisi dari lingkungan, kondisi keluarga, dan yang lain-lain, seperti yang aku sebutkan ya tadi, aku tuh nggak begitu obsesi buat bisnis-bisnis kayak gini. Tapi ya namanya kebutuhannya tambah banyak, jadi ya kita harus punya penghasilan lebih kan. Uang jajan juga kan pas-pasan banget, cuma buat jajan doang. Nah, aku juga kan alhamdulillah lahir dari keluarga yang kecukupan, tapi emang akunya tuh tipe orang yang banyak mau ya. Jadi kalau misalnya ngelihat barang ini bagus, itu bagus, terus kebetulan ada punya uang, jadi ya udahlah kebeli terus. Jadi tuh gampang tergiur sama apa-apa ya. Jadi ya itu yang kadang bikin uang sering habis gitu. Terus juga kan karena faktor kondisi wajahku tuh waktu itu kan sempat jerawatan. Jadi tuh butuh perawatan yang lain dari kulit normal, dan harga itu juga lain ya. Jadi ya karena itu juga, karena aku kurang pede kalau begitu, jadi aku tuh pengen sembuh gitu. Akhirnya kan butuh produk-produk yang harganya lumayan gitu. Jadi akhirnya ya udah mulailah bisnis ya, walaupun kadang ada masanya nggak laku, tapi ya kita harus tetap semangat. Kita harus cari-cari ide baru, inovasi baru, biar orang itu nggak bosen gitu kita nyuguhinnya dagangan kita yang itu aja. Jadi kita harus ganti-ganti dagangan biar orang itu terus beli sama kita. Nah, yang terakhir itu penilaian diri, kayak target atau pencapaian kita di masa depan gitu. Nah, jadi sih kalau target aku sih, aku pengen terus ngejalanin bisnis kayak gini, bisnis apa aja lah selagi halal, untuk nambah-nambah penghasilan kan. Terus juga tapi aku tuh nggak boleh, tapi pokoknya tuh kalau dagang begini nggak boleh terlalu fokus sama dagangannya. Jadi tuh nanti belajar itu jadi terlena. Jadi kadang tuh aku kalau udah mikir seneng gini punya uang penghasilan kan dari dagang-dagang gitu, terus kadang aku suka mikir juga apa aku nggak usah kuliah gitu. Tapi kan ya bagaimanapun harus mau nggak mau, itu kan salah satu cita-citaku juga. Terus juga aku ini pengen kuliahnya tepat waktu ya. Maksud tepat waktu itu uh, masuknya itu tepat waktunya, dan lulus juga tepat waktunya. Jadi ya nggak nunda-nunda. Terus juga
dari sekarang itu emang pengen nabung walaupun dikit, lebih sedikit ya, buat beli rumah. Kalau nggak beli rumah ya minimal beli tanahnya dulu kan, karena kalau tanah sama rumah itu kan tiap tahun harganya makin naik, jadi kita harus invest dulu dari sekarang gitu. Terus juga habis itu kan pengen kerja gitu, habis kerja pengen, ya setiap orang kan pasti pengen menikah gitu. Jadi ya kalau aku sih ya kalau misalnya emang udah ada gitu, terus juga udah siap, semuanya udah siap, ya udah kenapa enggak gitu. Tapi pengennya sih sempat kerja dulu beberapa tahun biar punya tabungan buat nantinya gitu. Jadi kita juga harus punya tabungan kan gitu. Setelah menikah ya pengennya jalan-jalan gitu kan, jadi sudah di keluarga gitu akhirnya jalan-jalan kemana gitu, keliling dunia juga pengen sebenarnya sih. Tapi ya gitu, yang penting kan harus punya uang dulu, jadi kita harus punya dari sekarang, nyisihin, nabung dari sekarang. Lanjut ke analisis SWOT-nya. Jadi S itu kan artinya strength atau kekuatan. Jadi di sini kelebihan aku menurut pribadi ya, aku itu punya semangat dan obsesi yang tinggi untuk menekuni bidang bisnis seperti ini. Terus juga kan seperti yang udah aku sebutin tadi, aku tuh bisa membuat berbagai macam-macam makanan. Terus juga aku ini punya ide-ide cemerlang dalam bisnis. Jadi tuh kalau misal bisnis ini udah nggak laku, ntar aku jual ini nggak laku, jual itu nggak laku, jual yang dan seterusnya seperti itu. Lanjut ke W nya itu kan weakness atau kelemahan. Jadi kelemahannya aku itu aku ini orangnya pesimis, jadi kalau misalnya belum mulai pun aku udah takut duluan, udah ya udah pesimis gitu. Nah yang kedua terus juga aku hampir sama nih kayak pesimis, aku tuh takut gagal. Jadi makanya kenapa aku tuh dulu tuh nggak suka jual-jual begitu ya, karena aku sudah takut duluan, takut nggak laku, takut apa, takut ini, takut itu. Terus yang ketiga, aku ini orangnya tidak konsisten alias males. Kadang kan aku bikin makan-makan gitu, kadang cuma kadang suka lagi mood aku aja, kadang kalau nggak mood ya udah nggak pengen. Kan kalau orang dagang itu harus yang namanya kewajibannya harus bikin gitu setiap hari, sedangkan aku kan mood-moodan begini, jadi tuh emang tidak konsisten namanya. Lanjut ke O nya itu opportunity atau peluang. Nah peluang yang pertama itu letak rumahku ini sangat strategis ya, jadi di sini tuh banyak ibu-ibu, anak kecil, jadi kalau aku dagang makanan ya laku sama anak-anak, ibu-ibu juga laku. Terus juga memiliki orang tua yang mendukung, jadi orang tua itu mendukung dengan dia yang ikut memasarkan produk-produk aku, karena aku kan orangnya nggak begitu bisa untuk memasarkan, jadi orang tua selalu bantuin buat memasarin produk-produknya. Yang terakhir itu ada T atau threat, artinya itu kan ancaman. Jadi ancaman dalam bisnis kita itu munculnya pebisnis baru selama pandemi ini, karena kan pada ya ada yang di PHK dan lain-lain, jadi pada muncul bisnis baru di daerah rumah-rumahku gitu. Terus juga munculnya produk-produk yang lebih murah dari produk kita, ya pasti kan orang lebih milih produk yang murah. Yang terakhir itu naiknya bahan-bahan produksi. Nah jadi kan karena naiknya bahan produksi, otomatis kan nilai harga jual produk kita juga harusnya naik. Cuman kalau harga kita kan pasti kan nggak semua orang jadi mau beli lagi, jadi kadang itu yang bikin bisnis kita itu terancam, jadi seperti itu. Jadi segitu dulu pembahasan pada video aku pada kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.